Hari ini kita akan coba lanjutkan bahasan kita tentang pembahasan ayat-ayat Syam, ketentuan-ketentuan terkait dengan puasa Ramadan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan hukum-hukumnya dengan detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kalangan sahabat, hingga itu kemudian dihimpun oleh para ulama dan sampai kepada kita. Kita sekarang masih tahap di bagian pertama, yaitu penjabaran makna dari ayat-ayat Syam. Setelah itu nanti kita akan masuk kepada fase pendalaman dari hadis-hadis Nabi SAW. Kita akan ambil nanti kitab Sahih Al-Bukhari, langsung satu bab tentang puasa, yaitu Kitabus Syam. Sehingga Al-Qur'annya langsung kemudian diberikan penjelasan oleh sunnah atau keterangan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tahap ketiganya nanti kita akan detilkan persoalan-persoalan hukum ya yang sering nampak menjadi diskusi perbedaan. Demikian dalam pembahasan ini boleh jadi satu sama lain juga akan saling bersinergi. Artinya dalam bahasan ayat itu ya boleh jadi nanti ada yang bicara tentang hukum, ada yang menyoal tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan. Maka seketika kita kemudian munculkan karena terkait dengan ayat yang tengah kita kaji. Hari ini kita masih di ayat yang 183, bagian terakhir dari paparan Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 183 tentang ayat puasa. Turun di hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Kita bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang imannya merasa sudah kuat sehingga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, belum dipanggil salat fardu sudah siap-siap. Orang puasa fardu saja dia kerjakan sunnahnya. Orang baca Quran satu ayat dia baca satu juz dalam setiap harinya. Atau kalau tidak kadang tertinggalkan. Kalau pengen baca Al-Quran, baca. Kalau tidak, yang lainnya kemudian dihabiskan waktu untuk mengerjakan di luar Al-Quran. Maka kata Allah, saya ingatkan, saya kuatkan, ayyuha, saya kuatkan pada kalian, saya ingatkan, saya akan berikan informasi satu ibadah yang saya wajibkan pada kalian, yang dengan mengerjakan ibadah itu, yang imannya kuat akan semakin lekat denganku, yang imannya menengah semakin aku kuatkan kemudian, yang imannya kemudian bahkan menengah pun aku akan dekatkan denganku. Dalam saat yang bersamaan semua diberikan peluang yang sama. Apa itu amalannya ya Allah? Kutiba alaikumus syiyam. Mulai detik ini aku akan wajibkan pada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. As-syiyam. Puasa ini bukan puasa biasa, bukan sekedar menahan dengan bahasa saum ketika diungkapkan. Bukan menahan biasa, tapi puasa yang ada aturannya, puasa yang ada ketentuannya, puasa yang ada keistimewaannya. Ya Allah, apakah kami saja yang puasa? Tidak. Kalian harus buktikan lebih baik daripada orang-orang yang pernah puasa sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian pun ada yang puasa. Jadi kalian akan merasa ringan karena ada persaingan dalam ibadah. Buktikan kalian lebih baik dibanding umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, aku siapkan ibadah puasa ini supaya kalian bisa meningkatkan takwa kepadaku. La'allakum, tapi ingat tidak semua yang puasa itu akan mendapatkan nilai takwa di sisiku kecuali orang yang sungguh-sungguh dan serius dalam menunaikannya. Tattaqun, ya Allah, seperti apa gambaran orang yang sungguh-sungguh, yang serius berhasil meraih derajat takwa itu? Itulah yang coba kita jawab dengan menjelaskan bagian terakhir di ayat ini dengan kalimat tattaqun. Jelas sampai di sini? Baik, kalau jelas, mari kemudian kita uraikan akhir dari ayat Al-Baqarah 183 dengan kalimat tattaqun. Saya tuliskan kembali kalimat la'allakumnya. Tujuan puasa adalah agar Allah memberikan kesempatan kepada setiap hamba untuk meningkatkan takwanya di hadapan Allah. Namun tidak setiap orang yang puasa bisa meningkat takwanya.
kecuali orang yang sungguh-sungguh atau serius menjalani setiap tahapan dari ibadah puasanya. Karena itu di pertemuan yang lalu, kita telah menjawab jika seseorang ingin serius kemudian menunaikan ibadah puasanya, maka kita harus keluarkan rahasia atau inti dari kalimat takwa di sini pada dua bagian utama. Bagian pertama telah kita uraikan, bagaimana supaya saya bisa serius meningkatkan takwa atau berpuasa yang serius untuk meningkatkan takwa. Maka jawabannya di pertemuan lalu, keluarkan amalan-amalan takwa yang bisa kita jadikan kurikulum selama Ramadan dan kita tunaikan dengan serius saat menjalani ibadah Ramadan itu. Ya, jadi semua ibadah yang kita akan kerjakan saat Ramadan itu rumusnya sebelum Ramadan keluarkan dulu. Supaya antum paham apa yang akan dikerjakan dan bisa fokus saat Ramadan. Jadi kebanyakan orang puasa pada umumnya, walau tidak semuanya, itu hanya sekedar masuk aja ke Ramadan. Yang penting puasa, tapi nggak ngerti apa yang mau dikerjakan saat puasa itu. Sehingga yang terjadi adalah dorongan sekenanya saja. Ya ada taraweh, ikut taraweh. Ada baca Quran, ikut baca Quran. Orang baca, dia ikut baca. Ya orang sholat, dia ikut sholat. Orang ke masjid, ikut ke masjid. Orang taraweh saling sikut, ikut saling sikut. Ya, nah, ini yang jadi persoalan. Maka dari itu teman-teman sekalian, rumusnya sebetulnya, dan nanti saat masuk bulan Sya'ban, seperti yang saya terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, itu Sya'ban itu sudah siap semua hal terkait dengan bekal Ramadan. Karena itu kenapa disebut dengan Sya'ban? Ya, dari kata syu'ab atau tasya'ab. Ya, kelompok yang menyebar. Dulu zaman jahiliyah, itu kalau di bulan ke-8, orang-orang Arab itu menyebar untuk mencari air. Karena persiapan di bulan 9. Akan datang masa yang sangat panas, yang sangat membakar. Ya, jadi orang keluar itu sudah nggak sanggup gitu. Panasnya luar biasa. Jadi, kalau sudah tiba di masa itu, panasnya begitu membakar, kemudian keluar juga capek, lelah, tenaga terkuras. Apalagi panas di Arab, Pak. Beda dengan panas di kita. Kalau di kita panas itu uapnya masih banyak. Yang ada keringetan. Di sana keringet pun nggak sanggup keluar. Yang ada keluar hitam. Jadi kalau Anda nyimpan kerupuk, ya kerupuk misalnya Anda simpan itu, kalau di Indonesia Anda simpan kerupuk, kepanasan itu mengerut kecil. Ya, mengerut karena uapnya banyak di luar. Tapi kalau di Timur Tengah Anda simpan kerupuk, kebakar. Bakar. Jadi itu beda suasananya. Sesuatu yang panas, membakar luar biasa, itu dalam bahasa Arab, Ramadan. Kalau panasnya semakin terik, tambah alif dan nun di ujungnya, Ramadan. Ya asalnya kenapa disebut bulan itu bulan Ramadan? Asalnya terkait dengan iklim atau cuaca yang terjadi pada masa itu. Panasnya luar biasa. Nanti diserap di dalam masa Islam. Kan puasa tidak harus datang di bulan, kemudian bulan-bulan panas. Ya, karena kita menggunakan kalender penanggalannya itu Hijriah, berdasarkan kemudian lunar. Artinya peredaran bulan bukan matahari. Jadi puasa Ramadan itu bisa pindah. Bukan sekedar di musim panas. Bisa ke musim dingin, bisa kemudian ke musim semi, bisa ke musim gugur. Jadi semua bulan, semua musim mengalami Ramadan. Itulah adilnya Allah. Bayangkan kalau menggunakan penanggalan matahari, maka yang puasanya di musim panas, panas saja. Begitu musim Ramadan, terbang dia ke Indonesia. Beres Ramadan, balik lagi ke Arab, gitu kan? Nah, itu kan kalau yang punya uang. Bayangkan kalau yang nggak punya, naik unta dari Arab ke sini, gitu kan? Nah, pulang-pulang nyampe sini, sudah musim haji, gitu kan? Baik, Anda bayangkan. Nah, jadi, ketika semuanya sedang panas, persiapan musim 9 ini membakar panas, maka orang menyebar cari air dari bulan ke-8, cari air. Nyebar, dikumpulin buat persiapan bulan ke-9-nya. Penyebaran masyarakatnya ketika menyebar disebut tasya'ub, sifatnya disebut dengan Sya'ban. Di Sya'ban itu bulan untuk kumpulin air. Ketika datang Islam, kemudian Islam membawa risalah-risalah, bawa wahyu turun dari langit, maka oleh Allah disifati wahyu itu seperti air. Air turun dari langit, hujan turun ke bumi, menjadikan tanah yang kering menjadi gembur kembali. Wahyu turun menancap ke hati, menjadikan hati yang kering menjadi siap kembali untuk menanam nilai-nilai kebaikan. Ya, tadi yang tadinya kering menjadi siap lagi, semangat lagi. Maka seringkali dalam Al-Quran itu wahyu diibaratkan seperti air. Makanya ketika masuk bulan Sya'ban, kumpulin air sebanyak-banyaknya. Kumpulin bekal-bekal puasa, rumuskan, ayo keluarkan. Kita pelajari dulu sekarang pengantarnya. Masuk bulan Sya'ban kita tuliskan kurikulum-kurikulumnya. Tapi semua kurikulum itu nanti akan mengerucut kepada amalan takwa. Yang kemarin telah kita tuliskan sebagiannya. Ya, apa diantaranya? Ada salat,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Unzila ilaika itu Al-Qur'an. Maka orang takwa akan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, ini dia poinnya. Terus sampai wabil akhirati hum yuqinun. Keluarkan lagi rinciannya. Nanti banyak ayat-ayat Quran menjelaskan tentang amalan-amalan takwa dan detailnya akan disampaikan dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang coba kita siapkan sebelum Ramadan. Nanti ini di pertemuan berikutnya kita detailkan. Karena kalau salat apa saja yang dikerjakan Nabi. Kalau ada infak, seperti apa jenis infaknya? Kemarin baru kita sampaikan 5 kan? Baik, yang ini Al-Quran ada berapa jenis berinteraksi dengan Al-Quran? Karena Anda akan temukan saat Ramadan minimalnya ada 3 kategori orang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang cuma baca, kan? Berkelompok, bapak-bapak habis subuh bikin kelompok baca Quran, ibu-ibu ba'da tarawih ngumpul-ngumpul, kan? Baik, pengen menyelesaikan hataman Quran, kan? Hataman Quran. Ya, ada yang sekali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam. Ada yang mencoba menggali tafsirnya. Ya, selama ini baca Quran cuma gak paham isinya. Saya mau pengen selama Ramadan paham aja dulu juz amma baca terjemahannya. Nah, mana yang paling utama antara baca dengan tilawah, dengan memahami isinya? Ada lagi yang pasang target untuk menghafal Quran selama Ramadan. Saya pengen ngapalin, minimal saya hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 30 juz selama Ramadan. Mana di antara ini yang paling utama? Karena Nabi pun saat Ramadan itu membaca Al-Quran. Nabi saat Ramadan memahami isi Al-Quran. Dan Nabi saat Ramadan bermurajaah Al-Quran. Dan bahkan setahun sebelum wafatnya atau di hari akhir wafatnya, di tahun itu Nabi bermurajaah sampai dengan 2 kali khatam Al-Quran. Nabi aja Ramadan khatam Quran minimal sekali. Masa ente yang bukan Nabi gak khatam Quran? Nabi yang sudah terjamin Firdausnya khatam Quran. Kita yang belum jelas baru cita-cita surga Firdaus. Nama Firdaus, ya, kelakuan beda misalnya. Saya nggak sanggup mengatakan yang lain itu. Ya, konon kan antara pejabat dengan penjahat tipis gitu bedanya kan. Ya. Dah sini. Nah teman-teman kembali lagi ke sini. Jadi sekarang kita turunkan nih. Kita mau masuk ke sini. Ya, kita belum bedah nih, ingat, kita belum bedah ini apa saja detailnya. Karena nanti baru selesai ini, kita selesaikan ayat tuntas, baru kita masuk kurikulum. Nah sekarang persoalannya, Ustadz, kita sudah tahu nih sholat. Jadi begitu masuk Ramadan, sholat tingkatkan. Jenisnya tambah, bukan cuma yang fardu, sunnah kerjakan. Karena itu saat Ramadan kita akan dipaksa oleh Allah melalui perintah Rasulullah untuk mengaktifkan amalan-amalan sunnah. Bahkan perasaan kita ditingkatkan oleh Allah. Seperti saya tekankan pekan lalu, perasaan kita tuh dibuat beda. Makanya saat Ramadan jangankan sholat fardu, Anda ketinggalan sunnah bisa gelisah. Makanya kalau ada di bulan Ramadan, Anda nggak semangat menunaikan ibadah sunnah, ada yang salah dengan hati Anda. Tolong catat kalimat saya ini ya. Di bulan Ramadan itu, jangankan iman yang paling kuat, iman yang paling lemah saja oleh Allah, ditanamkan semangat kuat untuk ibadah. Khususnya malam pertama tuh, semua orang akan datang. Semua akan datang. Jadi kalau Anda nanti saat Ramadan, maaf ya, ada satu perasaan yang kurang untuk mengejar ibadah sunnah, ini berarti ada persoalan dalam hati Anda. Kalau Anda malas mengerjakan yang fardu, lampu merah itu. Lampu merah itu sangat bahaya. Karena boleh jadi, mohon maaf, orang belum tentu mendapati Ramadan karena dianggap oleh Allah amalannya sudah baik. Kita dikasih Ramadan untuk mengampuni dosa kita. Saat diberikan kesempatan, Anda masih belum mau tobat. Anda mau dikasih Ramadan berapa kali lagi? Saya sampai pagi tadi, itu masih terhubung ke Christchurch yang di New Zealand. Saya melakukan komunikasi dengan alhamdulillah saudara kita yang kemarin terkena korban tembakan itu dan dioperasi telah tuntas, alhamdulillah berhasil dan tadi sudah bisa ngobrol. Kita ngobrol pagi tadi. Ya, pagi tadi kita ngobrol dan hari sebelumnya saya ngobrol dengan salah seorang ibu yang suaminya juga menjadi insyaallah syahid ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya katakan begini, kurang lebih lah. Saya bilang, Masya Allah, kalau ajal itu kita nggak bisa pilih. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Kematian sesuatu yang niscaya. Kita nggak bisa tolak. Dengan sebab apapun. Tapi ada sesuatu yang istimewa. Anda yang dipilih, bukan saya. Coba bayangkan, wafat di hari Jumat. Di hari terbaik. Di tempat terbaik di masjid. Dalam beribadah lagi.
hari baik, tempat terbaik, waktu terbaik. Berkumpul nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Saya bilang saya aja yang sekarang dakwah, belum jelas kapan wafatnya dan di mana saya meninggal dunia. Maka saya ucapkan sudah hilangkan kesedihan, tawakal kepada Allah, bangun nilai-nilai kebaikan, dan saya katakan insya Allah justru teman-teman mungkin dipilih oleh Allah untuk memberikan hikmah kepada dunia. Dengan peristiwa ini akan ada orang-orang lebih dekat kepada Islam. Orang akan belajar banyak datang, akan bertanya, akan berislam dan sebagainya. Ayo bismillah, tunjukkan nilai-nilai keindahan Islam. Jadi teman-teman sekalian, silahkan lihat baik-baik ya. Ada, kalau Anda masih ingat di tayangan-tayangan sebelumnya, saya pernah katakan kalimat ini. Biasanya kalau udah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, selalu ada hikmah ditampilkan kepada kita. Ada orang-orang baik wafat gitu. Sesuai ajalnya. Seakan-akan ngasih tanda, ini orang mungkin udah gak butuh Ramadan nih. Yang 50 orang meninggal itu, ya di Christchurch, di New Zealand, atau di tempat-tempat lain, mungkin boleh jadi kembali kepada Allah sesuai ajalnya, karena dipandang bekalnya cukup. Ya sudah, kamu udah cukup dah bekalnya. Dosa udah diampuni, amalan udah banyak, pulang ayo sesuai dengan ajalnya. Ya kayak Adi Hidayat, kayak kita ini mungkin masih butuh kesempatan untuk tobat gitu. Dosa kamu banyak nih, kamu bukan mulia, cuman aib kamu aja saya tutup, sehingga orang gak banyak tahu. Maka coba tangisi aib-aib itu, minta ampunan sama Allah. Dikasih Ramadan, masih gak mau tobat. Ya dengan cara apa lagi Allah masukkan Anda ke surga? Katanya pengen ke surga, dikasih wasilah, gak diambil. Lalu kalau Anda ke neraka, yang salah siapa? Ini kadang penting banyak kita renungkan bahwa suatu saat kita akan wafat. Kita akan wafat. Kita banyak mengagungkan orang lain yang meninggal, kita lupa bahwa kita pun akan wafat. Kita banyak semangat mengerjakan sholat jenazah, kita lupa kita pun akan menjadi jenazah. Betapa banyak sekarang orang menyolatkan orang wafat, hampir tiap hari, sholatin. Tapi tidak ada perasaan dalam dirinya bahwa besok saya akan ada di situ. Karena itu teman-teman, tolong kembalikan bahwa ini kesempatan yang terbaik untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin pertama. Jadi tingkatkan ini ya. Mulai bangun sekarang persiapan. Sebab kalau nggak disiapkan sekarang, nanti saat masuk Ramadan hambar. Sama kayak orang mau umrah dan haji, butuh persiapan. Kata Allah sebelum berangkat ke Mekah sana, kamu latihan dulu. Bukan saat di sana baru sadar. Ya, tidak sedikit orang berangkat ke sana tuh di sananya baru sadar. Lupa Quran surah kedua ayat 197. Ya kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Haji itu telah ditetapkan kapan berangkatnya, kapan persiapannya, kapan kamu kemudian menyiapkan untuk berangkat. Tapi kalau kamu sudah punya persiapan, siap bekalnya, siap mentalnya, maka sebelum berangkat kata Allah berbekal dulu. Bekal pertama ingat-ingat ya, kata Allah tidak mudah saat kamu akan ada di sana. Fala rafatha, nanti kalau udah nyampe sana jangan berkata-kata kotor. Cara memahami ayat ini, akan ada di sana nanti kejadian-kejadian yang membuat kamu itu terdorong berkata kotor. Orang kumpul banyak, tiba-tiba lagi tawaf, ya padatnya luar biasa, samping kanan hitam, samping kiri orang besar, kejepit tiba-tiba, ya begitu kejepit sama yang hitam, gak keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Non syahidung, misalnya. Yang paling aneh, yang dicela pun nggak tahu kalimatnya apa. Yang satu pakai bahasa Sunda, satu pakai bahasa Afrika. Kan dua-duanya nggak ada manfaatnya. Rafas, wala fusuqa, jangan berbuat yang menyimpang. Orang tawaf dia bawa gunting. Subhanallah, depan kemudian kiswah gunting. Nah, itu kan fusuk. Wala jidal, jangan banyak bertengkar saat haji. Ayo coba lihat berapa banyak keluarga yang nyampe sana cuma bertengkar kerjaannya. Berapa banyak suami istri nyampe sana cuma ribut nyampe ke Mekah. Kalau di Mekah aja ribut, di mana lagi Anda mendapatkan ketentraman di muka bumi ini? Coba lihat. Wa tazawwadu, silahkan cari bekal kata Allah. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Kerjakan yang baik-baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal sebelum berangkat, bekal takwa, kumpulin takwa. Sama persis. Rukun Islam yang keempat, puasa. Sebelum masuk Ramadan, berbekal dulu supaya siap nyampe sana. Yang kelimanya haji umrah, sebelum berangkat siap-siap dulu. Makanya kalau orangnya sebelum haji, sebelum umrah, rajin sholat, tahajud bangun, rajin baca Quran, auranya sudah nampak. Begitu nyampe di Mekah yang dipengenin cuma sholat, baca Quran. Itu. Jadi kalau orang nggak punya persiapan nyampe sana, yang dikejar kurma, gamis lagi, mall lagi. Alhamdulillah, Allah memberikan kelapangan pada saya. Hari ini sholatnya begitu lapang di mall.
Kan di masjid jauh-jauh nyampe sana. Salatnya di batas dikirain batas masjid. Kasih garis merah. Sama persis puasa. Kumpulkan. Begitu masuk ke Ramadan, maka kita sudah siap. Anda hadir di dalam Ramadan. Dan siapnya itu, karena Anda sungguh-sungguh, Anda pertahankan itu. Sampai akhir Ramadan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang dikerjakan pada waktunya, dan dipertahankan sampai dengan ke akhirnya, disebut dengan mudhari namanya. Apa namanya? Mudhari. Dimulai pada waktunya, dipertahankan sampai akhirnya. Disebut dengan apa? Mudhari. Oh berarti Ustadz, pernikahan yang langgeng dimulai pada awalnya, kemudian dipertahankan sampai akhirnya. Bisakah disebut pernikahan mudhari? Bukan. Ini yang dimaksud kata kerjanya. Rumusnya dalam bahasa Arab, tambahkan satu di awal kata di antara 4 huruf. 4 huruf itu disebut dan dirangkaikan dengan nama Anita. A, Nun, Ya, kemudian Ta. Disingkat Anita supaya mudah menghafalkannya. Bapak pulang dari sini, nyampe rumah Anita. Padahal istrinya namanya Evi, ya kan? Bapak siapa itu? Ya? Ma, ini rumus mudhari. Apa mudhari itu? Yang membuat kita akan kekal sampai ke surga. Masya Allah. Catat. Paham? Jazakallah khair. Nah, tahan sebentar. Jadi kalau ada perbuatan, misal kata kerja, ditambah hamzah depan atau nun, atau ya, atau ta, ini menunjukkan kata kerja itu berlangsung terus dari awal dikerjakan sampai ke akhirnya. Paham? Kalau menggunakan hamzah a, berarti bentuknya tunggal. Saya, singkatan dari anak. Misal, fokus sini. Jalasa. Awas, saya harokati supaya tidak salah baca. Harusnya jalasa dibaca jelas misalnya kan. Ya. Jalasa artinya duduk. Tambahkan hamzah di depannya a, saya. Saya duduk. Rumusnya gampang banget. Tinggal tambahkan a. Tambah a di depannya. A. Harokatnya fathah. Fathah. Pindahkan harokat yang ini ke sini. Kalau sudah dipindahkan berarti ini nggak punya harokat lagi. Nggak punya harokat tuh mati sukun. A. Ajlis. Apa artinya ajlis? Nih sekarang saya mau duduk. Ajlis. Duduk. Terus sampai berakhir masa duduk saya pengen bangun lagi. Di saya duduk. Terus duduk. Sampai berakhir masa duduk saya bangun kembali. Ya A. Jelas? Soma puasa, tambahkan a, asum, saya mau puasa. Dari awal puasa sampai berakhir puasa. Kalau untuk pribadi tambahkan a. Kalau untuk banyak jamaknya, jamak dari saya, kami, kita, ganti a-nya dengan na. Nih, ini. Ajlis, saya duduk. Kami duduk, kita duduk. Najlis. Akul, saya makan. Kita makan. Nakul. Asum, saya puasa. Kami puasa. Nasum. At-taqi, saya berusaha bertakwa. Kita berusaha bertakwa, nattaqi. Jelas? Kalau dia bentuk kata ketiga yang dibicarakan, gunakan ya. Paham? Kalau kamu bentuk kata kedua di hadapan kita, gunakan tak. Jelas? Tak. Bentuk jamak dari dia adalah mereka. Bentuk jamak dari kamu adalah kalian. Paham? Dia gunakan ya. Ajlis, dia duduk, yajlis. At-taqi, saya berusaha bertakwa. Dia berusaha bertakwa, yattaqi. Tambahkan ya di depannya. Dia. Kalau kamu ganti dengan ta. Saya duduk ajlis, kamu duduk tajlis. Paham? Saya puasa asum, kamu puasa tasum. Saya berusaha bertakwa at-taqi, kamu berusaha bertakwa tat-taqi. Jelas? Kalau banyak yang berusahanya, banyak yang mengerjakannya, bentuknya jamak. Jamak dari kamu itu kalian, gampang, tambahkan un di akhirnya. Plus un.
Kalau Anda menemukan kata tak di awal kata, ujungnya ada un, berarti ini bentuk jama, menunjukkan makna apa? Kalian. Kalau Anda menemukan ya di depannya ya, ditambah un di akhirnya, maka ini pasti bentuk jama dari dia, artinya mereka. Yaun, ajlis, najlis, dia duduk, yajlis, mereka duduk, yajlisun. Kamu duduk, tajlis. Kalian duduk, tajlisun. Tambahkan ta, un di akhirnya. Paham? Baik. Orang yang berlebihan, banyak yang berlebihan, un, ya kan? Nah, itu tidak ada. Ya. Sekarang lihat sini, fokus. La'allakum tattaqun. Di antara 4 huruf ini, lihat di awal kalimatnya. Mana yang ada? A, nun, ya atau ta? Ujungnya ada unnya? Un. Kalau tak bertemu dengan un, tak itu berarti menunjuk pada kata arti kamu. Kalau tambah un di ujungnya berarti jama. Berubah jadi apa? Kalian. Kalian. Ingat ini rumus cepat. Kalau Anda temukan baca Al-Quran, ta'un, ta'un, ta'un. Ada tak apapun harokatnya, ujungnya kemudian un, itu pasti artikan kalian. Tu'minun, tattaqun, sepanjang ada ta'un, 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 artikan apa? Kalian. Jelas? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Yang paling dahsyat, ketika Allah mengatakan, hei, saya wajibkan kalian berpuasa seperti orang-orang terdahulu, supaya kalian bisa meningkatkan takwa. Masya Allah, Allah langsung memosisikan kita di hadapan Allah. Bentuk kedua. Lihat sini. Saya sedang bicara, saya katakan begini. Dia akan datang ke sini. Dia akan datang ke sini. Orangnya ada nggak? Nggak ada kan? Berarti sedang dibicarakan kan? Baik. Kalau dia dibicarakan pada yang baik-baik, dia itu orang baik. Akan datang ke sini. Yang dibicarakan kebaikannya. Pertanyaan saya, apakah orang yang sedang dibicarakan itu mendengar apa yang saya sampaikan sekarang? Belum tentu. Belum tentu mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi ketika dia datang ke sini perasaannya biasa-biasa, Anda yang tahu. Kemudian Anda kabari ke dia. Tadi antum disebut oleh ustadz orang baik begini-begini, baru antum ada perasaan yang berbeda. Lihat? Tapi beda ketika orangnya langsung di hadapan. Masya Allah teman-teman. Ini orang baik ini. Antum orang baik. Kalau dibandingkan dengan yang jelek gitu kan? Bisa. Bisa. Orangnya ada di hadapan. Ya langsung di depan kita dikatakan Anda orang baik. Pertanyaan saya, mana yang paling kuat perasaannya? Apakah saat dibicarakan atau langsung ada di hadapan? Langsung di hadapan. Allah menggunakan bentuk yang kedua mukhatab. Seakan-akan memosisikan kita langsung berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda membaca ayat ini, bayangkan Anda itu sedang di hadapan Allah, disebut oleh Allah. Saya pengen kamu bertakwa. Allah nggak katakan ke orang lain, saya pengen dia bertakwa. Kalau dia, Anda cuma dibicarakan. Anda cuma dibicarakan. Tapi seakan-akan Anda objek di hadapan Allah. Seakan Allah itu mengkhitab, berbicara kepada Anda. Hei, saya mau kasih kamu ibadah. Supaya kamu masuk surga. Supaya kamu jadi baik. Supaya saya ampuni dosa kamu. Hei kamu yang di hadapan saya sekarang, saya pengen kamu bertakwa. Dan rasakan itu di hadapan kepada kita. Makanya ketika ayat ini turun, semua sahabat sungguh-sungguh. Karena mereka tahu mereka yang sedang dihadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara bacanya. Jadi begitu Anda baca ayat ini, la'allakum tattaqun, itu Anda langsung yang diajak bicara oleh Allah. Saya pengen kamu meningkat takwanya. Dan kita bertanya, ya Allah, seperti apakah orang yang meningkat takwa itu? Nanti habis Isya dijawab, insya Allah. Ya. Teman-teman, ini bagian yang pertama, dan kita nanti teruskan setelah menunaikan sholat Isya, seperti apa gambaran kata tatakun yang dimaksudkan.